Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Purana Sapiarini. Saya akan mempresentasikan draft tesis saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Perjalanan, Electronic Word of Mouth, dan Resiko Perjalanan Terhadap Niat Berkunjung. Citra destinasi sebagai pemediasi. Latar belakang penelitian ini, Indonesia telah menjadikan keindahan alam dan budaya sebagai produk jasa dan dalam industri pariwisata dan perjalanan. Perusahaan atau industri produk dan jasa telah lama menjadikan pemasaran sebagai ujung tombak untuk mendapatkan pelanggan. Dengan adanya COVID-19, setiap kehidupan mengalami efek perubahan. Begitu juga dengan industri pariwisata. Industri pariwisata secara global mengalami dampak terberat dari pandemi COVID-19. Secara kumulatif, di bulan Januari sampai September 2020, terkonfirmasi bahwa wisata mancanegara terjadi penurunan sebesar 70,57%. Dan menurut Belwit dan Mauro 2020 dan Yang et al. 2020 mengatakan bahwa industri perjalanan dan pariwisata mengalami kerugian finansial yang besar karena lockdown di beberapa negara untuk membatasi penyebaran virus COVID-19. Bagi pemasar, digital marketing menjadi solusi terbaik di era pandemi COVID-19. Strategi komunikasi kampanye dengan digital marketing telah digunakan oleh beberapa industri perjalanan dan pariwisata, seperti yang dilakukan oleh Agoda dengan mengeluarkan kampanye Go Lokal dengan tetap menerapkan 3M. Begitu juga yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Kreatif dengan mengeluarkan kampanye Indonesia Care dengan tetap menerapkan 4K. Ilmu pemasaran merupakan alat yang tepat untuk meningkatkan pemahaman terhadap pasar dan konsumen, yaitu dengan memprediksi perilaku dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut keperilakuan berasal dari preferensi. Zas dan Ferezon 1994 menemukan bahwa preferensi diartikan sebagai pilihan, sehingga konsumen perlu untuk membandingkan berbagai pilihan yang ada supaya mendapatkan pilihan yang terbaik bagi mereka. Kotler dan Armstrong 2014 mengatakan bahwa pilihan pembelian dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan yang akhirnya berujung pada sikap. Kahn et al. 2019 menemukan bahwa motivasi merupakan keadaan psikologis individu yang timbul karena adanya kebutuhan untuk melakukan suatu tindakan. Almar et al. 2020 menemukan bahwa beberapa orang dengan adanya pandemi COVID-19 mengalami masalah psikologis. Berry et al. 2002 menemukan dalam penelitiannya bahwa proses belajar atau menerima informasi melalui electronic word of mouth akan mempertimbangkan masalah atau ketidakpastian yang mungkin terjadi. Ketidakmungkinan yang terjadi itu dapat dikategorikan atau diterjemahkan menjadi resiko dan kendala dalam perjalanan. Codd et al. 2017 menyatakan bahwa resiko dan kendala dalam hal perjalanan dianggap sebagai faktor kunci yang mengubah pilihan tujuan untuk mencegah seseorang untuk memutuskan atau melanjutkan perjalanan. Menurut Dosti 2018, dalam penelitiannya, citra merupakan konsep berharga yang dapat memahami proses pemilihan destinasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menguji beberapa variabel, yaitu motivasi perjalanan, resiko perjalanan, electronic word of mouth, dan citra destinasi untuk mengukur niat berlibur di era kenormalan baru. Masalah dalam penelitian ini yang pertama, temuan yang tidak konsisten. Kebanyakan peneliti meneliti pengaruh dimensi-dimensi dari motivasi perjalanan dan risiko perjalanan, sehingga hasil dari penelitiannya tidak konsisten. Seperti Reisiger dan Mafundo 2005 menemukan bahwa hanya dimensi sosio-psikologis dan resiko sosial budaya yang menyebabkan kecemasan yang mengembangkan niat negatif untuk berkunjung. Sedangkan Codd et al. 2019 hanya menemukan dimensi risiko kinerja dan risiko waktu berpengaruh negatif terhadap niat mengunjungi. Begitu juga pada penemuan penelitian motivasi perjalanan. Zhang and Feng 2007, Huang and Su 2009, Zhang et al. 2009, Lam and Su 2006, dan Li dan Chai 2012 mengatakan bahwa motivasi perjalanan dapat menjadi faktor yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel yang berbeda.
Sedangkan Cox et al. 2019 menemukan bahwa hubungan negatif antara resiko fisik dan niat mengunjungi menjadi lebih lemah ketika motivasi perjalanan tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan meneliti secara keseluruhan pengaruh dari motivasi dan resiko perjalanan tanpa membedakan per dimensinya. Dan untuk masalah kedua yaitu tidak banyaknya penelitian terkait dengan pandemi COVID-19. Menurut Ammar et al. 2020, Banwi dan Mauro 2020, Wiplos 2020, dan Yang et al. 2020 mengatakan bahwa penelitian yang berkaitan dengan akibat adanya pandemi COVID-19 di bidang pariwisata masih sedikit. Seperti yang dikatakan oleh Wet et al. 2020, bahwa penelitian mengenai niat berkunjung masa pandemik dan pasca pandemi COVID-19 masih sedikit diteliti, dan perlu diteliti terutama untuk melihat niat berlibur di masa pandemik berlangsung. Sedangkan untuk variabel citra destinasi jarang dikaitkan dengan motivasi perjalanan, elektronik word of mouth, dan resiko perjalanan terutama untuk memediasi niat berkunjung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaitkan motivasi perjalanan, resiko perjalanan, electronic word of mouth, dan citra destinasi untuk mengukur niat berkunjung di masa kenormalan baru. Dan untuk masalah ketiga yaitu kesenjangan literatur. Hosat et al. 2020 mengatakan bahwa masih terbuka peluang pengaplikasian teori lain dari bidang ilmu berbeda untuk niat berlibur wisatawan. Teori yang sering digunakan dalam melihat niat berkunjung yaitu Chacher et al. 2020 terkait teori perilaku terencana, Niek et al. 2007 terkait teori jarak budaya, Reisinger dan Mafundo 2005 menggunakan manajemen kecemasan dan ketidakpastian, dan Chep et al. 2015 menggunakan teori pendekatan pilihan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengembangkan teori interaksionisme simbolik dan kerangka tarik dorong tambat untuk menjelaskan niat berkunjung wisatawan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik. Bloomers 1969 menjelaskan bahwa teori ini merupakan kerangka kerja dengan asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini memiliki 3 asumsi. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu berdasarkan pengaruh yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua, suatu makna diciptakan dalam bentuk interaksi manusia. Dan yang ketiga, suatu makna dapat dimodifikasi dengan melalui interpretasi. Hosani 2020 menemukan bahwa teori interaksionisme simbolik mampu menjelaskan pengaruh elektronik word of mouth terhadap niat berlibur. Peneliti juga menggunakan kerangka dorong tarik tambat yang merupakan pengembangan dari kerangka dorong tarik dan 1981. Bansal et al. 2005 mendefinisikan kerangka dorong tarik tambat ini sebagai kerangka untuk memahami kompleksitas perpindahan yang memodelkan keputusan untuk beralih dari satu area ke area lain. Faktor dorong didefinisikan menurut Xu dan Huang 2008 sebagai penjelas mengapa seseorang melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Faktor dorong dalam penelitian ini adalah motivasi perjalanan. Sedangkan faktor tarik didefinisikan Xu dan Huang 2008 sebagai faktor yang bersifat positif dari objek tujuan yang membuat seseorang tertarik ke lokasi tujuan. Faktor tarik dalam penelitian ini merupakan citra destinasi. Sedangkan untuk faktor tambat, Bansal et al. 2005 menjelaskan atau mendefinisikan faktor tambat sebagai faktor yang merujuk pada masalah kehidupan budaya yang mampu atau bertindak untuk memfasilitasi atau menghambat seseorang untuk melakukan tindakan atau berwisata. Faktor tambat dalam penelitian ini merupakan resiko perjalanan. Pertanyaan penelitian yang pertama, apakah motivasi perjalanan berpengaruh positif terhadap niat berlibur? Yang kedua, apakah resiko perjalanan berpengaruh negatif terhadap niat berlibur? Yang ketiga, apakah citra destinasi memediasi hubungan positif motivasi perjalanan terhadap niat berlibur? Yang keempat, apakah citra destinasi memediasi hubungan positif elektronik of mouth
terhadap niat berlibur. Dan yang kelima, apakah citra destinasi memediasi hubungan negatif resiko perjalanan terhadap niat berlibur. Tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut. Manfaat dan kontribusi dalam penelitian ini yang pertama, secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur pemasaran. Dengan melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa masih terbuka peluang pengaplikasian teori lain dari bidang ilmu berbeda untuk niat berlibur wisatawan, yaitu dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dan kerangka dorong tarik tambat. Dan yang kedua, secara praktis, pimpinan maupun manajer dapat memfasilitasi bagian pemasaran dalam memanfaatkan electronic word of mouth melalui motivasi perjalanan, resiko perjalanan, dan citra destinasi sebagai media strategis untuk mempengaruhi niat wisatawan untuk berlibur. Dalam beberapa temuan penelitian terkait motivasi perjalanan, seperti Zhang and Feng 2007, Wang and Su 2009, Zhang et al. 2009, Lam dan Su 2006, dan Li and Chai 2012 menemukan bahwa motivasi perjalanan dapat menjadi faktor yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel yang berbeda. Tetapi Kim dan Chalib 2004 dan Lab and Gibson 2003 menemukan bahwa motivasi dapat mengubah perilaku perjalanan seseorang dengan dipengaruhi persepsi risiko dan kendala. Sedangkan Kat et al. 2019 menemukan bahwa hubungan negatif antara resiko fisik dan niat mengunjungi menjadi lebih lemah ketika motivasi perjalanan tinggi. Oleh karena itu, hipotesis 1 berbunyi motivasi perjalanan berpengaruh positif terhadap niat berlibur. Hipotesis 1 ini akan dijelaskan dengan menggunakan kerangka dorong tarik dan tambat dari Bansal et al. 2005. Yaitu kerangka untuk memahami kompleksitas perpindahan yang memodelkan keputusan untuk berlari dari satu area ke area lain. Motivasi perjalanan ini akan menjadi faktor dorong dalam kerangka dorong, tarik, dan tambat. Kausi dan Chakrabarty 2008 menemukan bahwa dari dimensi risiko yang diuji hanya risiko fisik dan waktu yang berpengaruh terhadap niat. Sedangkan Reiser dan Mafundo 2005 menemukan bahwa dimensi risiko sosio-psikologi dan risiko sosial budaya menyebabkan kecemasan yang menyebabkan niat negatif untuk berkunjung. Sedangkan Kot et al. 2019 menemukan bahwa dimensi risiko bekerja dan risiko waktu berpengaruh terhadap niat pengunjung. Secara keseluruhan dalam penelitian tersebut mengidentifikasikan bahwa dimensi risiko berpengaruh positif terhadap niat berkunjung. Oleh karena itu, hipotesis kedua berbunyi risiko perjalanan berpengaruh positif terhadap niat berlibur. Dalam hipotesis ini akan dijelaskan oleh kerangka dorong dan tarik dari Bansal et al. 2005, pengembangan dari kerangka dorong tarik dari Dan 1981. Faktor risiko perjalanan dalam penelitian ini menjadi faktor tarik dari kerangka dorong tarik dan tambat. Asumsi teori interaksionisme simbolik Blumer 1969 mengasumsikan bahwa tindakan manusia berdasarkan makna yang diberikan orang lain. Dosti 2018 mengatakan bahwa citra destinasi merupakan konsep yang berharga yang dapat memahami proses pemikiran destinasi wisata. Karena citra destinasi merupakan simbol makna yang terbentuk dari persepsi dan pemikiran orang atas destinasi. Maka apabila wisatawan memiliki motivasi yang tinggi untuk berlibur, maka dapat memicu niat untuk berkunjung. Apalagi ditambah dengan simbol makna yang dibawa oleh citra destinasi tersebut adalah baik, maka akan menambah niat untuk berlibur. Maka hipotesis 3 berbunyi, citra destinasi memediasi hubungan positif motivasi perjalanan pada niat berlibur. Pendekatan teori interaksionisme simbolik Blumer 1969 mengasumsikan bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi atau interaksi. Nah, interaksi yang dilakukan melalui media jaring sosial, electronic word of mouth mengandung banyak simbol di dalamnya. Media interaksi simbol yang dapat digunakan wisatawan untuk mendapatkan makna yaitu berupa tulisan, gambar, suara, dan gerakan. Maka apabila wisatawan melihat dan menonton electronic word of mouth yang menyampaikan informasi dengan jelas, menarik, dan mengedukasi terkait destinasi,
maka dapat memicu niat untuk berkunjung, apalagi ditambah dengan pandangan dan penilaian wisatawan atau citra destinasi yang baik. Oleh karena itu, hipotesis keempat berbunyi citra destinasi memediasi hubungan positif elektronik word of mouth terhadap niat berlibur. Pendekatan teori interasionisme simbolik Bloomers 1969 mengasumsikan manusia membentuk makna melalui proses komunikasi atau interaksi. Asumsi teori ini mengasumsikan bahwa tindakan manusia berdasarkan makna yang diberikan orang lain. Apabila wisatawan mengetahui, menyadari, dan akan mengalami risiko perjalanan yang buruk untuk pergi ke destinasi seperti keamanan cuaca, kondisi keuangan, dan kenyamanannya, maka akan menghambat untuk memutuskan berlibur. Tetapi dengan mengetahui citra destinasi tempat lokasi tersebut baik dalam semua aspek, maka akan memicu wisatawan untuk berlibur. Maka hipotesis kelima berbunyi, citra destinasi memediasi hubungan negatif resiko perjalanan pada niat berlibur. Berikut adalah gambar model penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan eksplanatori, yaitu menurut Cooper dan Schlichter 2014, keberadaan suatu variabel dapat mempengaruhi perubahan pada variabel lain atau terjadi hubungan kausalitas serta harus memperhatikan arah pengaruh. Penelitian ini menggunakan data cross-seksional, yaitu hasil data didapat dari jawaban pertanyaan kuesioner yang akan dibagikan dalam satu titik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu di mana peneliti tidak menentukan jumlah sampel di awal, dan menggunakan metode purpose sampling, yaitu dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan beberapa kriteria tertentu. Kriteria dalam penentuan sampel yang pertama merupakan warga negara Indonesia, pengguna aktif jejaring sosial, Facebook, Instagram, YouTube, atau web, pernah menonton atau melihat ulasan wisatawan lain secara daring, dan berusia minimal 17 tahun. Berikut adalah definisi operasional. Yang pertama, resiko perjalanan didefinisikan Profis Pavlov dan Kaunavakom 2008, yaitu kecemasan psikologis tentang potensi besarnya masalah, sehingga memberikan ancaman yang serius pada kesehatan dan dapat mempengaruhi keputusan dan pilihan. Berikut adalah bentuk instrumen penelitian. Diambil dari Codd et al. 2019. Kemudian yang kedua adalah variabel electronic word of mouth, yaitu definisikan sebagai media komunikasi untuk berbagi informasi, produk, barang, atau jasa yang telah dikomunikasikan kepada orang lain. Great et al. 2006. Dan yang ketiga, citra destinasi didefinisikan Wang et al. 2016 sebagai penilaian dari kesan pengetahuan, prasangka, dan pemikiran emosional seseorang terkait objek tertentu. Selanjutnya adalah niat berkunjung. Didefinisikan Azen 2020 sebagai sikap memahami niat perilaku sebagai faktor penting dalam menjelaskan niat kuat pelanggan untuk melakukan perilaku tertentu yang cenderung menghasilkan kinerja. Pengujian instrumen dalam penelitian ini ada dua, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Uji validitas yaitu mengacu pada nilai composite reliability yang dimana dikatakan reliable ketika nilainya di atas dari 0,7. Dan uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 3 validitas, yaitu validitas konten yang berasal dari arahan dan konsultasi dari dosen pembimbing, validitas konvergen yang dilihat dari loading faktor dari nilai AV di atas 0,5, dan validitas diskriminan yang dilihat dari nilai cross-loading dan square root AV di atas 0,5. Berikut adalah hasil uji pilot test. Yang pertama adalah hasil uji reliability. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kelima konstruk memiliki nilai composite reliability di atas dari 0,7. Maka kelima konstruk ini dikatakan reliable. Hasil uji validitas konvergen. Pada tabel dapat dilihat untuk nilai loading factor menunjukkan ada 2 item dari resiko perjalanan
adalah merah atau di bawah 0,5. Tetapi untuk nilai AV dari kelima konstruk menunjukkan nilai di atas dari 0,5. Maka untuk instrumen item pertanyaan dari risiko perjalanan dapat dipertimbangkan untuk tetap digunakan. Uji validitas diskriminan dapat dilihat dari cross-loading dan square root AV. Pada tabel menunjukkan bahwa nilai square root AV dari kelima konstruk adalah di atas dari 0,5. Maka hasil dari uji validitas diskriminan adalah valid. Analisis data dan alat analisis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT PLS 7.0 dan untuk metode analisis data menggunakan Structural Equation Modeling Partial Least Square.